Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Pendidikan Islam semester 3. Saya sebagai konselor di sini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mulana. Saya di sini sebagai pelayan. Saya berperan sebagai adik. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada kuliah. Kita terapkan secara sesuai. Ini juga sudah. Kenapa ya? Gue kayak males banget buat belajar. Padahal gue dulu semangat banget buat belajar. Kayak belajar tuh kayak gak ada gue. Gue ngerasa kalau belajar itu mau dapat ranking 1 ataupun ranking 2 dan 3, ujung-ujungnya yang menentukan pekerjaan itu kalau menurut sendiri ya bukan hanya itu. Melihat dari abang-abang kelas yang emang penampilan dan kelakuannya itu nggak kayak anak-anak yang dapat prestasi, tapi sekarang di zaman yang punya keturunan lima, pusing. Terima kasih kakak sudah datang di ruangan ini tempat aman untuk bercerita kakak hari ini. Bagaimana perasaan kakak hari ini? Perasaan saya sekarang sebenarnya bisa ada cuma lagi capek gitu. Oh, tidak mengapa, tapi itu kan manusia. Sebelumnya saya akan menerangkan asas ke konselingan hari ini. Yang pertama itu kerahasiaan, di mana kakak bercerita akan dirahasiakan oleh saya. Terus yang kedua itu kesukaraan, di mana apa yang diceritakan oleh kakak akan saya terima. Terus yang ketiga yaitu keterbukaan, di mana di sini kakak bercerita seluruh masalah atau unek-unek yang dirasakan hari ini. Terus yang keempat yaitu netralisasi, di mana saya tidak akan berpihak ke dua-duanya atau kepada salah satu. Terus saya di sini untuk menekankan cinta kakak. Hari ini apa yang dirasakan oleh kakak? Akhir-akhir itu Pak, saya sangat malas untuk belajar Pak. Nilai turun, prestasi turun, pokoknya saya sangat malas untuk belajar. Apa sih yang dipikirkan oleh kakak ketika belajar itu kok percuma? Ya, belajar itu cuma menurut saya Pak. Soalnya saya mau belajar sekeras apapun, nilai saya itu merasa tertentu gitu Pak. Kayak jelek mulu, merasa saya belajar beberapa kali, tapi ya tetap aja jelek mulu nilai saya. Lalu muncul pikiran seperti itu. Pembenaran. Ya Pak, saya berpikir kalau saya itu bodoh, gampang itu. Seperti itulah kira-kira. Dalam masa ini saya akan menghubungkan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Ketika kamu merasa aku bodoh, apa yang kamu rasakan? Ya, saya rasakan kecewa gitu. Saya udah nggak ada harapan lagi gitu. Terus
Terus apa yang kamu lakukan? Ketika saya berpikir seperti itu, ya saya ya udah kembali gitu, main HP, main game, scroll TikTok, ya pokoknya saya udah pas dari Pak. Disebut siklus negatif, di mana perasaan negatif yang membuat perilaku buruk, lalu membuat perasaan dan perilaku yang membuat masa kamu gagal. Sekarang kita uji pikiran aku bodoh. Apakah benar kamu merasa gagal di semua hal? Ya sebenarnya tidak juga sih Pak. Waktu itu saya pernah nilai bagus di pelajaran matematika apa sih? Nggak semuanya jelek juga sih Pak. Tapi sebenarnya pikiran aku bodoh itu tidak sepenuhnya benar ya? Benar. Nanti kita ubah cara pikir aku bodoh menjadi aku belum berhasil tapi masih belajar untuk memperbaiki diri. Kedengarannya begini juga ya Pak. Ya, jadi bukan mau diri tapi lebih baiknya realistis dan lebih sehat. Kita buat langkah kecil dalam seminggu ini. Apa target belajar yang kamu sanggup? Yang aku sanggup mungkin kayaknya saya 30 menit sebelum tidur malam. Bagus sih. Tapi kalau ada pikiran negatif muncul, apa yang akan kamu lakukan? Kalau ada pikiran negatif muncul, mungkin yang aku lakukan, yang saya lakukan, mungkin saya berpikir bahwa saya itu belum benar. Saya percaya pada proses dan proses untuk itu Pak. Nah, itu sangat baik. Itu namanya self positif, yaitu dimana kakak berpikir pada diri sendiri itu dengan cara yang positif. Bagaimana perasaan setelah sesi ini? Alhamdulillah, ini juga meningkatkan saya untuk percaya kembali. Sebenarnya benar juga kata saya itu kayak ternyata saya itu bukan kakak gitu. Ternyata saya dari sini mau belum berhasil ada gitu. Terus sama juga penting dengan perilaku yang membuat saya malas. Alhamdulillah kalau begitu. Karena dua hal itu tidak instan, tapi setiap langkah kecil itu sangat berarti. Nanti kita akan evaluasi pada pertemuan berikutnya ya. Baik Pak, terima kasih untuk itu. Kalau nanti kita evaluasinya ya masalahnya Pak. Kata-kata terakhir dari kita, kamu bukan gagal, kamu hanya sedang belajar menjadi lebih kuat. Pikiran yang sehat akan menentukan yang lebih baik. Terima kasih. Saya penonton salah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa.